Hai, kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 1. Dayu dan teman-teman sedang bermusyawarah. Mereka membahas persiapan lomba kebersihan antar kelas. Ayo mengamati. Dengarkan teks percakapan berikut. Lomba kebersihan antar kelas tinggal 2 hari lagi. Apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Menurutku, kita harus segera bersiap diri. Setuju. Kita harus segera gotong royong. Kemudian, apa yang harus kita persiapkan? Kita harus menyiapkan kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga. Mari segera kita siapkan alat-alat tersebut. Sekarang, ayo berlatih. Jawablah pertanyaan berikut sesuai hasil musyawarah Dayu dan teman-teman. Nomor 1. Kegiatan apa yang akan diikuti Dayu dan teman-teman? Ya, kegiatan yang akan diikuti Dayu dan teman-teman adalah lomba kebersihan antar kelas. Nomor 2. Apa hasil musyawarah Dayu dan teman-teman? Ya, hasil musyawarah Dayu dan teman-teman adalah segera bergotong royong menyiapkan alat-alat keperluan lomba kebersihan antar kelas. Nomor 3. Bagaimana pendapatmu terhadap hasil musyawarah mereka? Pendapatku, hasil musyawarah mereka sangat baik karena segera menyiapkan alat-alat dengan bergotong royong. Kalian bisa menuliskan pendapatmu sendiri. Nomor 4. Apa saja peralatan yang perlu mereka siapkan? Ya, peralatan yang perlu mereka siapkan adalah kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga. Nomor 5. Menurutmu, apa manfaat kegiatan yang akan mereka lakukan? Menurutku, manfaat kegiatan yang akan mereka lakukan adalah kalian bisa menuliskan pendapatmu sendiri. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Temukanlah makna kata-kata berikut dengan benar. Kemoceng, maknanya adalah ya, pembersih debu. Kain pel, maknanya adalah ya, kain yang digunakan untuk mengeringkan lantai. Vas, maknanya adalah ya, tempat bunga. Sekarang, ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang sesuai. Kelasku bersih, aku bangga. Sekolah Dayu akan mengadakan lomba kebersihan antar kelas. Dayu dan teman-teman bertekad untuk menang dalam lomba tersebut. Mereka mulai berbenah. Semua siswa ikut ambil bagian. Dayu dan teman-teman sepakat untuk mengadakan gotong royong. Dayu dan teman-teman mulai bergotong royong. Bagian pertama yang dibersihkan adalah ruang kelas. Semua siswa berbagi tugas. Ada yang menyapu lantai, membersihkan kaca jendela, membersihkan papan tulis, dan menata ruang kelas. Semua siswa ikhlas mengerjakan tugas masing-masing. Kelas Dayu menjadi bersih dan rapi.
lantai, jendela, dan dinding tidak ada yang berdebu. Semua perabotan kelas pun tertata dengan baik. Ada juga hiasan dinding terpajang di dinding. Dayu dan teman-teman bangga punya ruang kelas yang bersih. Kelas yang bersih membuat siswa sehat. Tahukah kalian sikap apa yang dapat kita teladani dari teks bacaan tersebut? Bagi kalian yang ingin berpendapat, boleh menjawab pada kolom komentar. Selanjutnya, ayo mengamati. Kelas Dayu adalah kelas yang bersih. Sudah tahukah kamu ciri-ciri kelas yang bersih? Amati gambar di bawah dengan teliti. Bagaimana suasana kelas yang kamu amati? Ya, suasana kelas sangat nyaman. Apakah kamu mengerti isi gambar? Tentunya kalian mengerti. Sekarang mari kita tuliskan ciri-ciri kelas yang bersih. Tidak ada sampah berserakan. Tidak ada debu di lantai, meja, atau jendela. Meja dan kursi tersusun dengan rapi. Kalian dapat menambahkan ciri-ciri kelas yang bersih sesuai dengan pengamatanmu. Dan sekarang ayo menulis. Tuliskanlah hasil pengamatanmu terhadap gambar pada kolom berikut. Misalnya, kelas bersih dan menyehatkan. Kelas yang bersih memberikan suasana yang nyaman. Kelas yang bersih tidak ada sampah yang berserakan. Selain itu, tidak ada debu di lantai, meja, atau jendela. Semua meja dan kursi tertata dengan rapi. Kelas yang bersih membuat siswa menjadi sehat. Sekarang, ayo mengamati. Dayu dan teman-teman telah bergotong royong. Ada yang menyapu lantai, ada yang membersihkan kaca, ada juga yang menata kelas. Gerakan menyapu lantai dapat dibuat dalam bentuk tari. Gerakan menyapu lantai dapat dibuat dalam bentuk tari? Tentu saja, karena gerakan menyapu lantai termasuk ke dalam gerakan keseharian dalam tari. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Selanjutnya, ayo mencoba. Tirukan gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari seperti pada gambar berikut. Bagaimana? Dapatkah kamu meniru gerakan tari di atas? Sekarang, mari kita belajar tentang alat-alat musik yang bisa digunakan untuk mengiringi tarian. Alat musik yang dapat digunakan misalnya kendang, rebana, tamborin, atau tifa. Jika alat musik di atas tidak ada, gunakan benda-benda di sekitar kelasmu sebagai alat musik. Misalnya saja botol plastik bekas. Ayo mengamati. Perhatikan kembali gambar kendang dan tifa di atas. Dinding kendang membentuk pola segitiga. Dinding tifa membentuk pola segi empat dan segitiga. Perhatikan gambar. Masih ingatkah dengan sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar? Ayo berlatih. Tentukan bangun datar sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Coba perhatikan gambar gajah yang pertama. Banyak sisi 3, banyak sudut 3, banyak titik sudut 3. Ini merupakan ciri-ciri dari bangun datar segitiga.
Dari bangun datar A sampai dengan bangun datar I, manakah yang berbentuk segitiga? Coba kalian temukan. Ya, bangun datar B, D, F, dan H. Perhatikan gambar gajah yang kedua. Banyak sisi 4, banyak sudut 4, banyak titik sudut 4. Ini merupakan ciri-ciri dari bangun datar segi 4. Perhatikan bangun datar A sampai bangun datar I. Manakah yang berbentuk segi 4? Coba kalian temukan. Ya, bangun datar A, C, E, G, dan I. Untuk meningkatkan pemahamanmu, kelompokkan bangun datar berikut. Kelompokkan sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudut. Manakah bangun datar yang berbentuk segi 4? Coba kalian temukan. Ya, bangun datar 1, 3, 5, dan 7. Bangun datar mana yang berbentuk segitiga? Coba kalian temukan. Ya, bangun datar 2, 4, dan 6. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Dalam taman tak ada bunga layu. Halo teman, semoga sehat selalu. Bye-bye. Hai, kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 2. Ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Halaman kelas yang bersih. Halaman kelasku bersih. Di halaman kelas tidak ada sampah berserakan. Semua siswa selalu membuang sampah ke tempat sampah. Di depan kelas disediakan keran air untuk mencuci tangan. Sebelum masuk kelas, semua siswa diwajibkan mencuci tangan. Di depan kelas juga ada taman bunga yang bersih. Rumput yang mengganggu selalu dibersihkan. Pot bunga juga tersusun rapi. Halaman kelasku kini terlihat indah. Halaman kelas yang bersih baik dijadikan tempat berolahraga. Misalnya saja senam dan latihan keseimbangan. Olahraga baik untuk kesehatan. Siapa yang rajin berolahraga akan terhindar dari berbagai bentuk penyakit. Kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat. Apa isi teks di atas? Ya, isi teks di atas membahas tentang ciri-ciri halaman kelas yang bersih dan sehat. Kalau menurutmu, bagaimanakah ciri-ciri halaman kelas yang indah? Kalian boleh menjawab pada kolom komentar. Selanjutnya, ayo mengamati. Amatilah gambar di bawah ini dengan teliti. Apa yang dapat kamu ceritakan pada gambar tersebut? Apakah kamu mengerti dengan isi gambar? Ayo menulis. Tuliskan hasil pengamatanmu terhadap gambar dalam bentuk laporan sederhana. Misalnya, halaman sekolah yang bersih. Halaman sekolah yang bersih membuat siswa betah untuk bermain di sana. Tidak ada sampah yang berserakan. Selain itu, semua tanaman tertata dengan rapi dan indah. Halaman sekolah yang bersih membuat siswa menjadi sehat. Ayo, kita jaga kebersihan halaman sekolah kita.
Sekarang, ayo mengamati. Dayu dan teman-teman bergotong royong. Bergotong royong mencerminkan sikap hidup dalam kebersamaan. Kebersamaan merupakan wujud dari persatuan. Sikap Dayu dan teman-teman pantas ditiru. Mereka juga menunjukkan sikap kebersamaan dalam kegiatan lain. Amati gambar di bawah dengan teliti. Berolahraga bersama, berdiskusi, bernyanyi bersama. Kegiatan lain yang menunjukkan sikap kebersamaan misalnya bermain bersama, belajar berkelompok, makan bersama, dan masih banyak lagi contoh kegiatan lain yang menunjukkan sikap kebersamaan. Pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti Dayu dan teman-teman? Pastinya kalian semua pernah melakukannya. Selanjutnya, tuliskanlah sikap-sikap yang harus dimiliki agar tercipta persatuan di sekolah. Tuliskan jawabanmu pada tabel berikut. Sikap yang harus dimiliki agar tercipta persatuan di sekolah. Mau berbagi dengan teman. Menghargai perbedaan agama. Tidak mengejek kelemahan teman. Tidak bersikap egois. Membantu kesulitan teman. Tidak membeda-bedakan teman. Dan masih banyak contoh sikap yang lainnya. Kalian bisa menuliskannya. Dan yang perlu diingat adalah kalian harus melakukan sikap-sikap tersebut dalam kehidupanmu sehari-hari. Kalian pasti bisa karena kalian anak-anak yang istimewa. Sekarang, ayo mengamati. Dayu dan teman-teman melakukan kegiatan bersama dalam berolahraga. Mereka melatih keseimbangan posisi telentang, miring, dan telungkup. Perhatikan gambar di bawah dengan teliti. Telentang. Mula-mula telentang dengan posisi badan lurus. Kepala dan pinggang ditekuk ke depan. Tahan beberapa saat semampunya. Miring. Mula-mula berbaring miring dengan kedua kaki lurus. Salah satu kaki diangkat. Tahan beberapa saat semampunya. Salah satu kaki ditekuk ke belakang. Tahan beberapa saat semampunya. Telungkup. Mula-mula telungkup dengan kedua kaki lurus dan kepala menghadap ke bawah. Salah satu kaki diangkat dan ditahan beberapa saat semampunya. Kedua kaki diangkat dan ditahan beberapa saat semampunya. Gerakan telentang, miring, dan telungkup merupakan gerakan keseimbangan. Cobalah untuk melakukannya. Jangan lupa pemanasan terlebih dahulu. Selamat mencoba! Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. 1 tambah 2 sama dengan 3. Rajin olahraga, sehat selamanya. Bye-bye. Hai, kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 3. Dayu dan teman-teman belajar tentang ruang kelas yang tidak bersih. Ayo mengamati.
Dengarkan teks percakapan guru, Dayu, dan teman-teman berikut. Tahukah anak-anak ibu bagaimana kelas yang tidak bersih? Tahu, Bu. Kelas yang tidak bersih banyak sampah yang berserakan, Bu. Benar, Bu. Kelas yang tidak bersih juga banyak kuman, Bu. Bagus, anak-anak ibu. Sampah harus dibersihkan, kemudian dipisahkan. Ada sampah basah dan sampah kering. Kita harus selalu menjaga kebersihan, ya, Nak. Selanjutnya, ayo berlatih. Jawablah pertanyaan berikut dari teks percakapan. Nomor 1. Apa isi percakapan guru, Dayu, dan teman-teman? Isi percakapan guru, Dayu, dan teman-teman adalah membahas tentang kelas yang tidak bersih. Nomor 2. Bagaimana ciri-ciri kelas yang tidak bersih? Ciri-ciri kelas yang tidak bersih adalah banyak sampah yang berserakan dan banyak kuman. Nomor 3, bagaimana pendapatmu tentang isi percakapan guru, Dayu, dan teman-teman? Pendapatku setuju dengan Bu Guru, karena sampah harus dibersihkan kemudian dipisahkan sesuai dengan jenisnya, yaitu sampah basah dan sampah kering. Kalian bisa menuliskan pendapatmu sendiri. Nomor 4. Apa yang harus kamu lakukan jika melihat kelas kotor? Yang harus saya lakukan jika melihat kelas kotor adalah membersihkannya. Nomor 5. Bagaimana sikapmu jika melihat teman membuang sampah di ruang kelas? Sikapku adalah menegurnya dengan sopan, kemudian mengajaknya untuk membuang sampah ke tempatnya. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Isilah teka-teki silang berikut dengan benar. Nomor 1, mendatar. Binatang amat kecil yang menyebabkan penyakit. Apakah itu? Ya, kuman. Nomor 1, menurun. Tidak mengandung air. Apakah itu? Ya, kering. Nomor 2, menurun. Mengandung air. Apakah itu? Ya, basah. Sekarang ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Kelas yang tidak bersih menjadi sarang penyakit. Kelas yang tidak bersih akan menjadi sarang penyakit. Debu dan sampah mengandung kuman. Kelas juga akan menjadi sarang nyamuk. Penghuni kelas akan terserang macam-macam penyakit. Misalnya batuk, flu, dan demam berdarah. Menjaga kebersihan kelas menjadi tanggung jawab bersama. Guru dan siswa harus sama-sama menjaganya. Jika ada yang membuang sampah sembarangan, harus segera diingatkan. Dengan sikap seperti itu, kebersihan kelas akan terjaga. Penyakit pun tidak akan bersarang. Informasi apa yang kamu peroleh dari teks di atas? Informasi yang diperoleh adalah informasi tentang akibat kelas yang tidak bersih. Kalian boleh menuliskan informasi lain yang kalian temukan. Sekarang, ayo mengamati. Amatilah gambar berikut dengan teliti. Apa isi gambar yang kamu amati? Isi gambar menunjukkan keadaan kelas yang berantakan dan sangat kotor.
Apa yang kamu lakukan jika melihat kelasmu seperti pada gambar? Kalian boleh menjawab pada kolom komentar. Berikutnya, ayo menulis. Tuliskan tentang kelas yang tidak bersih berdasarkan pengamatanmu. Misalnya, kelas yang tidak bersih. Kelas yang tidak bersih membuat suasana belajar menjadi tidak nyaman. Ada banyak sampah berserakan di mana-mana. Meja dan kursi juga tidak teratur. Vas bunga dan buku yang berantakan membuat suasana kelas semakin tidak nyaman. Kelas yang tidak bersih akan menjadi sarang penyakit. Selanjutnya, ayo mengamati. Kelas yang tidak bersih harus dibersihkan. Kelas harus disapu agar tidak ada debu yang menempel. Gerakan menyapu dapat membentuk gerakan tari. Masih ingatkah kamu gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari? Amati kembali gambar di bawah dengan teliti. Gerakan kepala, gerakan tangan, gerakan kaki. Berikutnya, ayo mencoba. Sebelumnya, kamu sudah melakukan gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari diiringi alat musik. Sekarang, lakukan gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari dengan hitungan. Misalnya saja 2 kali 8 selang-seling dengan arah yang berbeda. Jika sudah bisa, iringi kembali dengan alat musik. Misalnya saja gendang, rebana, tamborin, atau tifa. Jika alat musik di atas tidak ada, dapat digunakan benda-benda di sekitar kelasmu. Misalnya saja botol plastik bekas. Amati gambar berikut dengan teliti. Sekarang, ayo mengamati. Coba amati kembali gambar alat musik tifa. Permukaan dinding tifa membentuk pola bangun datar. Berbentuk segitiga, berbentuk segi empat. Segitiga dan segi empat merupakan contoh bangun datar. Tahukah kamu contoh bangun datar yang lain? Amati gambar di bawah dengan teliti. Bangun datar segi 5. Bangun datar segi 6. Berapa banyak sisi, sudut, dan titik sudut bangun datar di atas? Mari kita hitung. Segi 5. Banyak sisi. 1, 2, 3, 4, 5. Banyak sudut. 1, 2, 3, 4, 5. Banyak titik sudut. 1, 2, 3, 4, 5. Mari kita hitung segi 6. Banyak sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak sudut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak titik sudut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang ayo berdiskusi. Tentukanlah bangun datar yang sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudut berikut. Perhatikan gambar gajah yang pertama. Banyak sisi 5, banyak sudut 5, banyak titik sudut 5. Ini merupakan ciri-ciri dari bangun datar segi 5. Manakah dari bangun datar A sampai dengan E yang merupakan segi 5? Ya, bangun datar A, C, dan D.
Sekarang perhatikan gambar gajah yang kedua. Banyak sisi 6, banyak sudut 6, banyak titik sudut 6. Ini merupakan ciri-ciri bangun datar segi 6. Manakah dari bangun datar A sampai E yang merupakan segi 6? Ya, bangun datar B dan E. Selanjutnya, ayo berlatih. Untuk meningkatkan pemahamanmu, coba kelompokkan bangun-bangun datar berikut. Kelompokkan sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Manakah bangun datar yang berbentuk segi 5? Coba kalian temukan. Ya, bangun datar nomor 1, 2, dan 5. Manakah bangun datar yang berbentuk segi 6? Coba kalian temukan. Ya, bangun datar nomor 4 dan 3. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Si Fajar membuat mozaik. Rajin belajar, jadilah yang terbaik. Bye-bye. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah, pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Dayu dan teman-teman belajar tentang pekarangan sekolah yang tidak bersih. Di sini ada bacaan, aku malu punya pekarangan sekolah yang kotor. Banyak warga sekolah tidak peduli terhadap lingkungan. Banyak siswa membuang sampah sembarangan. Taman-taman di depan kelas juga kurang diperhatikan. Lingkungan sekolah menjadi kotor dan tidak rapi. Oleh sebab itu, banyak siswa yang sakit. Keindahan sekolah pun kurang terjaga. Sudah seharusnya kita membudayakan sikap malu. Malu jika pekarangan sekolah tidak bersih. Pekarangan sekolah tidak bersih karena kurangnya rasa malu pada diri kita. Harusnya kita malu jika pekarangan sekolah kotor. Oleh sebab itu, mulai sekarang mari kita bersihkan pekarangan sekolah dengan baik. Adik-adik, kalian harus memperhatikan lingkungan sekolah kalian. Dari dalam kelas, pekarangan atau halaman sekolah lebih baik supaya tetap bersih, karena dengan kebersihan itu ada kesehatan untuk kita semuanya. Nah, adik-adik juga harus membudayakan sikap malu. Sikap malu terhadap apa? Malu kalau sekolah kita kotor, malu kalau sekolah kita tidak bersih adik-adik. Jadi budayakan hidup bersih dimanapun kalian berada. Adik-adik, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah pekarangan sekolah yang sangat kotor. Ciri pekarangan sekolah yang tidak bersih adalah adanya sampah yang berserakan dan bau, banyak daun yang berserakan, tempat sampah yang berserakan, banyak rumput yang mengganggu dan tidak dipotong. Itu adalah ciri-ciri pekarangan sekolah yang tidak bersih. Nah, pekarangan sekolah yang kotor itu harus segera dibersihkan. Sampah-sampah yang berserakan juga harus disapu. Masih ingatkah kamu dengan tari gerakan menyapu lantai? Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang gerakan tari menyapu lantai. Nah, gerakan menyapu dapat membentuk gerakan tari. Adik-adik tentunya masih ingat ya, gerakan menyapu itu menggunakan gerakan kepala, gerakan tangan, dan gerakan kaki. Gerakan kepala bisa menoleh, lalu gerakan tangan mengayun, gerakan kakinya melangkah. Dalam menari ada yang namanya pola lantai. Apa itu pola lantai? Yuk kita pelajari bersama-sama. Nah, pola lantai adalah suatu pola atau posisi
penari pada waktu menari adik-adik. Jadi ketika menari supaya tidak monoton itu dilakukan pola lantai. Nah, pola lantai itu bermacam-macam. Contohnya yang pertama adalah pola lantai horizontal. Jadi penarinya itu berjajar ya, dari samping ke samping dari samping kanan ke samping kiri, itu pola lantai horizontal. Lalu ada pola lantai vertikal. Nah, pola lantai vertikal ini berjajar penarinya dari depan ke belakang, itu dalam satu garis. Itu pola lantai vertikal. Lalu ada pola lantai membentuk huruf V ya, membentuk huruf V. Bentuknya seperti ini adik-adik, pola lantai huruf V. Lalu ada pola lantai huruf O ya, membentuk seperti lingkaran. Itu pola lantai huruf O. Nah, itu tadi pola lantai yang bisa kalian lakukan dalam gerakan tari. Dalam kalian menari tidak harus berhorizontal terus atau vertikal terus, tidak, tetapi bisa berubah-ubah pola lantainya. Nah, sekarang lakukan gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari dengan hitungan. Misal saja ya, 2 kali 8 selang-seling ke arah yang berbeda. Kalian juga bisa membentuk pola lantai ya. Pola lantai horizontal, vertikal, membentuk huruf V, membentuk huruf O, seperti itu. Nah, alat musik yang bisa kalian gunakan untuk pengiring tari itu ada gendang, ada rebana, ada tamborin, ada tifa. Nah, kalian pasti tahu ya, ini termasuk dalam alat musik ritmis tanpa nada atau tanpa melodi. Adik-adik perhatikan gambar rebana dan gendang. Nah, pada rebana permukaannya itu berbentuk lingkaran. Lalu permukaan pada gendang ya, pada kulitnya itu berbentuk segitiga. Nah, adik-adik sudah belajar tentang bangun datar. Hari ini kita akan belajar tentang pola. Nah, pola bangun datar. Pada dinding gendang terdapat pola segitiga. 2 atau lebih bangun datar itu dapat disusun, dan susunan itu membentuk pola tertentu. Nah, perhatikan susunan pola bangun datar berikut. Ini ada susunan pola lingkaran, segitiga, lingkaran. Berarti setiap kita menggambar lingkaran, berikutnya adalah segitiga. Setelah segitiga, lingkaran. Setelah lingkaran, segitiga lagi, lalu lingkaran lagi, lalu segitiga lagi. Ini yang namanya pola bangun datar. Contoh lainnya, di sini ada 2 lingkaran ya, lingkaran-lingkaran, segitiga-segitiga, lingkaran-lingkaran, segitiga-segitiga. Berarti ada 2 kali lingkaran, ada 2 kali segitiga. Itu pola lingkaran dan segitiga berikutnya. Nah, sekarang pola berikutnya ada 1 segitiga, 2 lingkaran, 1 segitiga, 2 lingkaran. Berarti polanya ini berurutan terus ya. Jadi setelah segitiga 1, lingkarannya 2, segitiganya 1, lingkarannya 2. Seperti itu berulang-ulang. Nah, sekarang Kak Citra punya pola bangun datar. Nah, di sini kita akan melengkapi titik-titiknya dengan gambarnya adik-adik. Di pola yang pertama ada 2 lingkaran, 2 segitiga, 2 lingkaran, 2 segitiga. Maka titik-titik ini isinya apa? Ya, isinya adalah 2 lingkaran. Kita lihat pola yang berikutnya. Persegi, belah ketupat, persegi, belah ketupat. Lalu pola berikutnya, setelah belah ketupat, ya persegi. Setelah persegi, belah ketupat. Ini yang namanya pola bangun datar. Berikutnya adik-adik, ada belah ketupat, persegi, titik-titik, titik-titik, persegi, belah ketupat, persegi. Nah, perlu kita ketahui bahwa sebelum persegi itu ada 2 belah ketupat. Maka titik-titik di 2 ini yang kosong ini adalah bangun belah ketupat. Itu tadi cara menentukan pola bangun datar. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 4, subtema 2, pembelajaran yang keempat.
Hai, kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 5. Kelas dan pekarangan sekolah Dayu telah bersih. Dayu mengetahui cara menjaga lingkungan sekolah agar bersih dan sehat. Ayo mengamati. Dengarkan percakapan berikut. Anak-anak, apakah kalian sudah tahu cara menjaga lingkungan sekolah agar bersih dan sehat? Sudah, Bu. Kita harus membersihkan ruang kelas dan pekarangan sekolah, Bu. Kamar mandi juga harus dibersihkan, Bu. Bagus, Nak. Jika ingin membersihkan kamar mandi, apa yang kita butuhkan? Kita membutuhkan ember, sikat, air, dan gayung, Bu. Baiklah, kita hendaknya selalu membiasakan hidup bersih di sekolah, ya, Nak. Sekarang ayo berlatih. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan isi percakapan Ibu Guru, Dayu, dan teman-teman. Nomor 1. Apa isi percakapan Ibu Guru, Dayu, dan teman-teman? Isi percakapan Ibu Guru, Dayu, dan teman-teman adalah membahas tentang cara menjaga lingkungan sekolah agar bersih dan sehat. Nomor 2. Bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah adalah selalu membersihkan ruang kelas, pekarangan sekolah, dan kamar mandi. Nomor 3. Apa saja alat-alat yang dibutuhkan untuk menjaga kebersihan? Alat-alat yang dibutuhkan untuk menjaga kebersihan adalah ember, sikat, air, dan gayung. Nomor 4. Bagaimana pendapatmu dengan isi percakapan Ibu Guru, Dayu, dan teman-teman? Pendapatku, saya setuju dengan membiasakan hidup bersih di sekolah supaya semua warga sekolah menjadi sehat. Kalian bisa menuliskan pendapatmu sendiri. Nomor 5. Jika kamar mandi sekolahmu kotor, apa yang akan kamu lakukan? Jika kamar mandi sekolahku kotor, saya akan mengajak teman-teman untuk bekerja sama membersihkannya. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Temukan kata yang dibentuk pada tabel dengan makna berikut. Nomor 1, wadah yang diberi tangkai untuk mengambil air. Apakah itu? Ya, gayung. Nomor 2, tempat air berbentuk tabung. Apakah itu? Ya, ember. Nomor 3, pembersih yang dibuat dari bulu dan diberi dasar tempat berpegang. Apakah itu? Ya, sikat. Berikutnya, ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Cara menjaga kelas agar bersih. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kelas agar bersih. Lantai, tembok, dan langit-langit harus dibersihkan setiap hari. Jika lantai berdebu, hendaknya dipel agar debunya terangkat dengan baik. Perlengkapan kelas lainnya juga harus dibersihkan. Misalnya lemari, papan tulis, meja, dan kursi. Setelah bersih, kelas juga harus ditata dengan rapi. Kita harus berhati-hati ketika membersihkan kelas. Hati-hati ketika membersihkan tempat yang lebih tinggi agar tidak jatuh. Hati-hati mengangkat benda yang berat. Kaki atau tangan bisa terimpit.
Ketika membersihkan papan tulis, harus pelan-pelan agar debu tidak masuk ke mata dan hidung. Menjaga kelas agar bersih dan sehat itu penting. Apa isi teks di atas? Isi teks di atas adalah membahas tentang banyak cara menjaga kebersihan kelas. Sudah tahukah kamu cara menjaga kelas agar bersih dan sehat? Pastinya kalian sudah tahu. Cobalah kalian jawab pada kolom komentar. Sekarang ayo mengamati. Amati gambar di bawah ini. Apa saja yang dilakukan Dayu dan teman-teman? Yang dilakukan Dayu dan teman-teman adalah membersihkan kelas bersama-sama, seperti menyapu lantai, membersihkan kaca jendela, menghapus papan tulis, dan merapikan meja. Sekarang, ayo menulis. Tuliskan hasil pengamatanmu dalam bentuk laporan sederhana. Misalnya, cara menjaga kelas agar tetap bersih. Supaya kelas tetap bersih, seluruh warga kelas harus bekerja sama menjaganya. Lantai harus disapu secara teratur. Debu-debu pada kaca jendela juga harus dibersihkan. Selain itu, tulisan di papan tulis harus dihapus setelah selesai digunakan. Meja di kelas juga harus diatur dengan rapi. Berikutnya, ayo mengamati. Dayu dan teman-teman telah menjaga kebersihan ruang kelas. Mereka menjaga kebersihan kelas bersama. Sikap mereka pantas untuk ditiru. Sikap itu merupakan contoh kebersamaan di kelas. Tahukah kamu dengan kegiatan yang menunjukkan sikap kebersamaan di kelas? Amati gambar di bawah dengan teliti. Apa saja yang dilakukan Dayu dan teman-teman? Yang dilakukan Dayu dan teman-teman adalah menari bersama, belajar berkelompok, dan bermain peran bersama. Sikap apa saja yang harus dimiliki agar dapat terwujud kebersamaan di kelas? Ayo berdiskusi. Diskusikan sikap yang harus dimiliki agar terwujud sikap kebersamaan di kelas. Tuliskan pada tabel berikut. Misalnya, sikap yang harus dimiliki agar terwujud kebersamaan di kelas. 1. Saling menghormati walaupun berbeda agama. 2. Tidak mengejek kelemahan teman. 3. Tidak membeda-bedakan teman. 4. Membantu kesulitan teman. 5. Kompak dalam bekerja sama. Setelah kalian memahami sikap yang harus dimiliki agar terwujud kebersamaan di kelas, maka sekarang biasakan sikap-sikap tersebut. Selanjutnya, ayo mengamati. Kelas yang bersih, nyaman untuk belajar. Nyaman juga untuk melaksanakan berbagai bentuk kegiatan. Misalnya untuk latihan melenturkan tubuh. Latihan ini membuat tubuh lentur dan tidak kaku. Latihan melenturkan tubuh banyak caranya. Misalnya kombinasi gerakan persendian leher, persendian lengan, dan persendian pinggang. Amati gambar di bawah dengan teliti. Persendian leher. Memutar persendian leher ke kiri dan ke kanan. Persendian lengan. Memutar persendian lengan ke depan dan ke belakang. Persendian pinggang. Membungkukkan badan. Meliukkan badan. Melenturkan tubuh dapat juga dilakukan dalam permainan. Misalnya saja meliukkan badan sambil memegang bola. Cara melakukannya: 1. Berdiri tegak dengan kaki rapat. 2.
Pegang bola dengan tangan lurus ke atas. 3. Liukkan badan ke kiri dan ke kanan. Gerakan ke kiri dan ke kanan ditahan beberapa detik. Cobalah untuk melakukan permainan ini. Tapi sebelum bermain, lenturkan tubuhmu terlebih dahulu. Selamat mencoba! Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Anak hebat hiasi negeriku. Hai sahabat, tunjukkan senyum manismu. Bye-bye. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah, pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Sekolah Adiwiyata. Apa sih sekolah Adiwiyata? Mari kita pelajari bersama. Sekolah Adiwiyata merupakan salah satu contoh lingkungan sekolah yang bersih. Untuk menjadi sekolah Adiwiyata, sekolah harus bersih. Tidak hanya itu, sekolah juga harus rapi dan indah. Oleh sebab itu, pekarangan sekolah harus dikelola dengan baik. Sekolah Adiwiyata tempat yang nyaman untuk belajar. Di halaman sekolah biasanya terdapat taman yang indah. Ada juga pohon yang rindang untuk berteduh dan belajar. Di setiap tempat disediakan tempat sampah. Hal ini bertujuan agar siswa tidak membuang sampah sembarangan. Di sekitar sekolah juga dipasang slogan. Slogan itu berisi imbauan agar siswa hidup bersih dan sehat. Semua sekolah ingin menjadi sekolah Adiwiyata. Adik-adik, jadi sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang selalu menjaga kebersihan, kerapian, keindahan dari sekolahnya. Saat ini banyak sekali sekolah-sekolah yang ingin menjadi sekolah Adiwiyata. Sekolah di tempat Kak Citra mengajar sudah menjadi sekolah Adiwiyata karena selalu menjaga kebersihan, lalu di sekitar sekolah, di lingkungan sekolah selalu ada pohon rindang, tempat untuk bermain, tempat untuk belajar, lalu halamannya bersih, tersedia tempat sampah di sudut-sudut tempat. Jadi anak-anak atau siswa-siswinya itu berusaha untuk tidak membuang sampah sembarangan. Jadi ayo sekolah kalian juga dijaga kebersihannya supaya bisa menjadi sekolah Adiwiyata. Cara menjaga kebersihan pekarangan sekolah. Nah, berikut ini adalah cara menjaga kebersihan pekarangan sekolah kita. Yang pertama adalah dengan menyapu pekarangan sekolah kita setiap hari, membuang sampah yang berserakan, menyirami tanaman dan mencabut rumput-rumput liar, membersihkan selokan atau got agar tidak tergenang atau mampet. Jadi ini cara menjaga kebersihan sekolah. Bisa kalian tambahkan ya selain contoh dari Kak Citra ini. Adik-adik, semua warga sekolah itu bertanggung jawab loh menjaga kebersihan sekolah. Semua warga sekolah harus menunjukkan sikap hidup dalam kebersamaan. Nah adik-adik, hidup dalam kebersamaan itu merupakan wujud dari persatuan. Hidup dalam kebersamaan itu banyak loh manfaatnya. Sebaliknya, tidak hidup dalam kebersamaan juga ada akibat buruknya. Nah apa manfaat dari kebersamaan di sekolah, persatuan di sekolah, dan akibat jika tidak ada persatuan di sekolah? Nah, manfaatnya itu pasti hal-hal yang baik. Kalau ada persatuan di sekolah, pasti akan tercipta persatuan dan kesatuannya. Lalu pekerjaan menjadi lebih ringan, akan mempererat persaudaraan dan akan memiliki banyak teman. Sedangkan akibatnya apa kalau tidak ada persatuan dalam keberagaman di sekolah? Akibatnya akan terjadi pertengkaran, pekerjaan akan berat, timbul permusuhan dan tidak akan memiliki
teman adik-adik. Nah, lebih baik kita hidup bersatu dalam keberagaman. Ketika bergotong royong, kami mengangkat meja bersama. Adik-adik, apakah kalian pernah bergotong royong bersama? Nah, ketika bergotong royong itu ada kebersamaan di dalamnya. Persegi panjang dapat dibentuk menjadi pola tertentu. Persegi panjang membentuk pola dengan bangun datar yang lain. Adik-adik lihat permukaan meja ini. Permukaan meja ini berbentuk persegi panjang. Persegi panjang itu bagian dari segi 4. Jadi ya sisinya ada 4, sudutnya ada 4, dan titik sudutnya juga ada 4. Nah, di sini kita akan belajar tentang pola bangun datar. Di sini ada persegi panjang polanya ya. Persegi panjang, lalu ini apa namanya bangun datarnya? Ya, segi 5. Setelah persegi panjang, segi 5, persegi panjang, segi 5, persegi panjang, segi 5, persegi panjang, segi 5, dan berulang-ulang terus adik-adik. Berikutnya contohnya adalah ada 2 persegi panjang, 1 segi 5, 2 persegi panjang, 1 segi 5, 2 persegi panjang, 1 segi 5. Jadi nanti selanjutnya ya 2 persegi panjang, 1 segi 5 juga. Lalu di sini ada 1 persegi panjang, 2 segi 5. 1 persegi panjang, 2 segi 5, 1 persegi panjang, 2 segi 5. Maka setelah ini pastinya ada 1 persegi panjang. Sekarang kita lihat pola berikut ini. Nah, di sini ada persegi, segi 5, segi 6, persegi, segi 5, segi 6, persegi. Maka selanjutnya adalah bangun segi 5. Setelah segi 5 adalah segi 6. Jadi sesuai polanya setelah persegi itu segi 5 dan segi 6. Selanjutnya ada segi 5, 2 segi 6, persegi. Segi 5, 2 segi 6, persegi. Maka setelah persegi adalah apa adik-adik? Kalian bisa lihat di sini. Oh, setelah persegi itu adalah segi 5. Maka otomatis di sini segi 5. Setelah segi 5 adalah segi 6. Jadi gambarnya adalah segi 6. Sekarang kita lanjut. Ada di sini ada trapesium, jajar genjang, lalu di sini ada kosong adik-adik. Jajar genjang, trapesium, kosong lagi, jajar genjang, jajar genjang. Maka kita bisa lihat di sini, adik-adik ada 2 jajar genjang di belakang. Nah, otomatis ya ini ya ada 2 jajar genjang. Kak agak bingung ini. Kita lihat patokannya di sini dulu. 2 jajar genjang, lalu di sini belum dari trapesium juga ada jajar genjang. Otomatis di sini gambarnya jajar genjang. Jadi 1 trapesium, 3 jajar genjang, 1 trapesium, maka di sini juga 3 jajar genjang. Seperti itu adik-adik. Mudah bukan? Nah, demikian tadi pembahasan kita di tema 4, subtema 2, pembelajaran yang ke-6.